Ya, kita mulai ya. Jadi untuk kasus paralysis ya. Kemarin dari paralysis keluar dari cervical berapa? C5 sampai C6. Kemudian untuk clamp C7 kalau yang di Jura, kalau yang di Ibu itu C8 sampai C1. Oke, C7 itu terkadang jarang kemudian dia terkena, tapi memang perjalanan dari C5 sampai torakal 1 otomatis kan memang serangkaian ya. Tetapi untuk detailnya dia terkadang kena dan terkadang tidak, sehingga pada kebanyakan artikel bahwa C7 itu tidak ada pada kondisi clamp, jadi lebih ke C8 sampai torakal 1. Bentar saya download dulu. Oke, baik. Jadi bagaimana kita untuk mengetahui pada saat newborn? Biasanya kan kalau bayi yang baru lahir pada saat kondisi dia paralysis dan clamp paralysis itu tidak begitu nampak kalau kita tidak melakukan pemeriksaan. Pemeriksaan yang bisa kita lakukan adalah kalau bayi newborn adalah refleks-refleks. Apa refleks? Ada refleks muru. Kalau kita kagetin dia akan bergerak secara spontan mengangkat kedua tangannya ya. Nah, pada saat dia paralysis atau clamp paralysis dia akan berbeda dengan kondisi yang sehat. Jadi yang sehat dia mengangkat, yang satu mungkin ada kelemahan. Kemudian kalau clamp paralysis kita ada refleks grab atau dia menggenggam sesuatu yang ada di telapak tangannya, pasti dia langsung refleks menggenggam. Nah, ini pada clamp dia akan lemah atau berkurang ya. Kemudian kita akan cek untuk pemeriksaan gerakan, yaitu dengan mengangkat seperti ini, apakah dia ada tahanan ya atau memang langsung jatuh. Biasanya pada posisi ada yang mengalami lesi plexus brachialis otomatis dia langsung jatuh. Untuk yang ini biasa masih ada tahanan, artinya tonusnya masih bagus untuk memposisikan gerakan atau mempertahankan gerakan. Kemudian kita lihat biasanya juga kalau ada di gerakan dia akan mangis ya, karena dia cedera atau lesi. Nah, lesi di sini tergantung dari posisi grade-nya. Kemarin sudah ya, kita ada avulsi, kemudian apa lagi? Ada neuromesis, aksonomesis, ada ruptur, dan avulsi adalah kerusakannya dari nervesnya sampai ke spinal cord, otomatis perlu adanya operasi. Nah, itu biasanya kalau kita lakukan seperti ini, anak atau bayi akan menangis karena posisinya dia cedera saraf yang mengakibatkan dia tidak mampu melakukan gerakan. Kemudian setelah itu, setelah refleks, kemudian ada gerakan-gerakan tadi, dan juga ada beberapa kemarin pemeriksaan spesifik, yaitu Mallet klasifikasi. Ada berapa gerakan Mallet klasifikasi kemarin? Ya, baru kemarin siang ada 5 gerakan. Ada berapa? Ada gerakannya 5, yaitu abduksi, rotasi eksternal, rotasi, hand to back, hand to mouth. Ya, hand behind head, hand to back, hand to mouth. Ya, jadi ada 5 gerakan itu. Silakan nanti dilakukan pada anak yang sudah bisa melakukan memahami perintah. Kalau newborn kita tidak bisa banyak untuk melakukan pemeriksaan kecuali refleks tadi, kemudian pemeriksaan gerak pasif ya. Nah, kalau anak-anak yang sudah memahami, ayo coba ini mainan distimulasi, mungkin dia belum bisa ngomong tapi dia bisa kita contohkan, diambilkan makanan untuk dimakan, dia bisa tidak. Kemudian dia ambil minuman, dia bisa tidak. Atau mainan diletakkan di kepalanya, dia bisa ambil tidak. Nah, seperti itu ya. Jadi kemudian kita mainan ke arah samping, dia bisa nggak untuk abduksi ya. Nah, seperti itu. Jadi
sambil bermain dengan mainan berwarna dan berbunyi, pasti anak-anak lebih menarik. Nah, itu adalah dari pemeriksaan spesifikasi Mallet klasifikasi. Kalau movement scale atau gerakan aktif ya, namanya aktif berarti dia harus aktif. Itu kan skalanya aktif, movement, scale, berarti anak harus kita latih dengan mainan tadi. Apa bisa gerakan abduksi shoulder ya, apa bisa gerakan fleksi, dia bisa nggak ngambil. Kalau pasif otomatis kita lakukan, tapi untuk skala ini adalah aktif, movement, scale. Jadi dia aktif dengan mainan, bisa nggak ambil. Oh mainannya pindah ke sini, bisa nggak. Mainannya pindah ke bawah, bisa nggak. Oh dia bisa gerakan fleksi, ekstensi, urisnya, semua dari semua gerakan di ekstremitas atas dia dicek untuk aktifnya gerakan bisa atau tidak ya. Kemudian ada satu lagi apa? Gilbert shoulder klasifikasi. Jadi Gilbert itu ada derajat apa? Abduksi, hanya untuk abduksi saja. Jadi anak itu secara aktif ya. Jadi ketika dia bermain, kita lakukan mainannya berarti posisinya di sini. Posisinya anak harus hadap depan sehingga dia gerakan abduksi. Kalau mainannya di depan berarti dia gerakan fleksi. Padahal untuk Gilbert shoulder ini adalah gerakan abduksi. Jadi mainannya diarahkan di samping. Apakah dia diletakkan di 90 derajat mainannya, apakah dia bisa menggapai? Kalau dia tidak bisa, dia kurang dari 90 derajat berarti berapa? Grade berapa? Grade 2 ya, grade 2. Kalau grade 3 itu 90 derajat ya. Kalau 0 tidak ada gerakan sama sekali. Jadi ada mainan disuruh dia diam saja, berarti dia grade 0. Kalau ditaruh di mainan 90 derajat lurusnya shoulder, dia ternyata bisa mengambil, berarti dia 90 derajat grade 3. Kalau kurang dari 120, lebih dari 90 berarti grade 4. Dan lebih dari 120 berarti dia 5 grade 3. Ya. Oke, silakan dipraktekkan. Ya. Coba untuk grade 3. Lebih dari 90. Grade 3 apa tadi? 90 derajat. Kita kasih mainan di sini. Dia sifatnya aktif ya. Jadi kita mainannya HP. Nah pasti diambil. Anak-anak suka HP, jadi dia bisa mampu nggak? Kalau kita targetnya mau grade 4, berarti berapa? Kurang dari 120, berarti kita posisikan di derajat 120. Dia bisa menggapai, oh ternyata dia kurang, tapi dia lebih dari 90, maka dia dikatakan grade 4. Jadi kita memposisikan mainan, mau ngecek grade-nya berapa ya, kita sesuaikan. Bisa diulangi beberapa kali karena biasanya awal masih berat, oh ternyata nanti 3 kali 4 kali dia bisa ngambil. Masalah itu untuk mengecek saja. Jadi ada kurang lebih 3 untuk pemeriksaan spesifik ya. Tadi Mallet klasifikasi, active movement scale, dan Gilbert shoulder klasifikasi. Kemudian tadi ada pemeriksaan refleks ya, silahkan dicek juga ya. Oke, itu untuk pemeriksaan beberapa kondisi dari plexus brachialis. Setelah pemeriksaan kita juga harus tentukan gangguan-gangguan yang mungkin muncul pada saat kondisi paralysis. Mungkin apa? Postur ya. Jadi biasanya anak itu kalau sudah berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, otomatis skapulanya apa? Terjadi dekulitus. Skapulanya akan muncul ke belakang yang disebut dengan bird wing. Ya, jadi skapulanya tuh karena posisi dia adalah seperti ini. Ya, karena dia posisinya seperti ini, maka skapulanya dia keluar. Jadi disebut dengan bird wings. Jadi skapulanya kebuka gitu ya. Jadi kayak terbang. Ya, wings itu kan terbang. Jadi skapula atau bird wings. Nah, itu karena posisinya dia internal rotasi. Kalau kita posisi gini kan maka skapula terbuka. Sehingga tadi positioningnya gimana?
positioningnya ketika anak kita lihat gambar ini sudah bisa terdapat. Sebenarnya di teori kemarin ada. Nah ini ya. Jadi posisinya anak adalah yaitu posisinya gini. Shouldernya apa ini? Fleksi. Shouldernya internal rotasi. Ya, shouldernya ke dalam. Terus ininya berputar. Ini karena internal rotasi berarti dia lengannya putar ke dalam. Terus posisinya apa ini? Flex abduksi, Internal shouldernya rotasi. Ke dalam. internal. Ke dalam ini internal, terus ini nempel badan. Kontraksi. Ekstensi Nempel badan. adduksi. Adduksi. Jadi dia internal rotasi, adduksi. Terus elbownya Ekstensi. ya ekstensi. Terus wristnya Fleksi. apa ini? Wristnya Wristnya Flexnya. Fleksi. Fleksi. Radial. kalau gini apa? Fleksi. Oh, palmar fleksi. Palmar fleksi. Palmar. Dorsifleksi. Ya, semester Ini 1 palmar. loh ya. Fleksi ekstensi. Palmar fleksi. Dorso. Berarti kalau gini Palmar. palmar fleksi, terus jari-jarinya Fleksi. Sibris. Takar fleksi, kepala. PIP, DIP. Kalau wrist ini, Oh. kalau ini PIP, PIP, DIP. Jadi posisinya MP. gini, MCP. ya, ya. Jadi jari-jari dia fleksi. Jadi posisinya seperti ini. Yang satu main nih. Kalau dia sudah lama, otomatis. Kalau masih newborn biasanya belum tampak. Tapi kalau sudah sampai 3, 4, 7, kalau bisa duduk berapa? 6 bulan, 7 bulan ya. Posisinya adalah seperti ini. Sehingga kita positioningkan seperti apa? Kebalikannya. Karena ini internal rotasi maka eksternal rotasi. Nah, ini eksternal rotasi keluar ya. Ya, tadi internal rotasi, kita eksternal rotasinya. Terus ini tadi ADD maka abduksikan. Ya. Terus elbownya karena dia ekstensi maka fleksikan. ABD-nya 90 derajat, fleksi elbow 90 derajat. Terus ini tadi kan gini, maka wristnya kita netralkan. Posisinya kan gini ya, kemudian kita putar gini gimana berarti? Internal Supinasi. Supinasi. Pronasi. Pronasi. Supinasi. Ke dalam apa? Ke dalam pronasi. Keluar Supinasi. Nah, tadi kan posisinya gini. pronasi. Berarti kalau kita ini buka X, ini kan tutup ini ya. Ini bahunya dulu, eksternal ADD, ya kan? Kemudian fleksi, ya. Kemudian kita buka pronasi, terus ini Ekstensi. DIP. PIP, DIP. MCP. MCP itu yang mana? Metakarpal. Metakarpal ini. Kalau Kan ini PIP, PIP, DIP. Ya. DIP. Oke, posisinya jadi seperti ini netralnya. Apa? Positioningnya. Tadi soal yang nomor 3. Ya. Jadi positioning adalah seperti ini. Jadi karena kondisi dia adalah tadi posisi awal ini, jadi kita balikkan. Ya. Sama anak yang tadi baru newborn, dia harus kita positioning dari awal agar tidak terbentuk dari posisi yang ini tadi internal, kemudian ADD. Maka kita posisikan
yaitu eksternal rotasi, kemudian ABD 90 derajat, fleksi 90 derajat untuk elbownya, kemudian telapaknya dinetralkan ya, posisikan ekstensi ya, kemudian diganjal bantal ya. Kalau di artikel ditali ya kan, ada yang gambar satu tuh ya, ditali biar dia tidak bergerak ke bawah. Boleh kalau bayi ya diganjal nggak apa-apa ya, dengan bantal, guling atau terserah mau pakai apa, mau ditali boleh ya. Tapi kalau anak-anak ini yang sudah bisa bermain, otomatis dia ini akan mengganggu dari aktivitas bermainnya ya. Jadi tangannya terlalu seperti ini terus, maka kita bisa pakai yang kemarin, pakai apa? Splash. Atau Ah, ya, brace, atau pakai bahasanya itu pakai korset ya, apa ya? Ya sini lah. Nah itu posisinya sama untuk ABD, shouldernya 90 derajat, elbow dan ya. Oke, jadi dia satunya bermain, satunya difiksasi. Dan biasanya itu tidak dipakai terus-menerus. Setengah jam dibuka, dilatih. Dilatih apa? Pasif ya. Kemudian dari setiap sendi, BIP, DIP, wrist ya, internal ulnar atau radial deviasi ya, elbownya, shouldernya, semua tadi 16 gerakan dari ekstremitas atas ya. Itu pasif dulu. Kalau dia sudah bisa aktif, maka yang sehat difiksasi, kemudian distimulasi dengan mainan-mainan untuk gerakan-gerakan yang kita harapkan tadi. Apa bisa fleksi dulu, ekstensi dulu boleh, ABD terutama gerakan ABD, fleksi elbow dan menggenggam, kemudian tadi hand to mouth, hand to behind head ya, seperti itu. Semua pemeriksaan spesifik tadi juga bisa dilakukan dengan latihan ya, sambil diperiksa sambil dilatih itu ya. Dan biasanya pada bayi itu juga harus dicek tumbuh kembangnya. Biasanya anak-anak dengan posisi paralysis ini, karena dia bahu itu sangat pengaruh ya, sehingga dia untuk berguling susah, mau miring karena bahunya nggak bisa ngangkat, otomatis kita latih untuk berguling ya. Kalau sudah bisa berguling, nah ini kita stimulasi seperti ini, berguling. Nah ketika berguling kita latih untuk menumpu. Menumpunya awalnya adalah pakai elbownya dulu ya, ditumpu, dilatih, dikuatkan ya. Setelah menumpu elbow baru telapaknya. Awal gini ya, dilatih, ditumpu, terus baru yang telapak tangan. Ini untuk penguatan ini ya. Kemudian apa? Kepalanya head posture ya, untuk kekuatan dari kepalanya ya, kita usap pasti dia akan berusaha bangun ya, seperti ini. Jangan gini-gini mas, kasihan nanti. ya boleh gitu ya, atau kita stimulus seperti ini, dia akan bisa untuk. Kemudian duduk ya, lihat posturnya dari wingsnya tadi, bird wing apa dia sudah muncul, maka kita harus latih dari gerakan abduksi atau abduksi dan melewati ini ya, ke arah belakang ya, atau kalau ekstensi kan sini ya, kalau abduksi seperti ini. Ini abduksi 90 derajat, berarti kalau ini kan ke arah belakang, jadi untuk memasukkan skapulanya ya ke belakang ya. Kemudian kita latih lagi untuk gerakan-gerakan yang memungkinkan, terutama pada ekstremitas atas. Kalau kita lihat posturnya dari pinggangnya ya, kemudian naik ke skapulanya, naik ke bahunya. Kalau tadi anak yang tadi sudah turun gini, berarti dia lebih tinggi yang sehat daripada yang sakit. Maka kita perbaiki pelviknya untuk posisi lebih tinggi, yang sehat diturunkan, yang sakit ditinggikan ya. Karena posisi ini pasti yang tertarik adalah otot-otot yang sehat, yang ini adalah yang lemah, sehingga kita bisa lakukan seperti ini, ditarik ya, ini kemudian kita arahkan ke belakang, atau kita bisa
seperti ini, difiksasi bawahnya, kemudian kita stretch ya, atau kita pelviknya kita stretch. Karena posisi seperti ini terus, kelemahan terjadi, kelemahan di area otot-otot back muscle-nya ya, kemudian abdomennya, maka kita stretching ya. Oke gitu. Kemudian untuk latihan-latihannya, kalau dia sudah bisa aktif, maka kita latih untuk stretching tadi bisa dengan menggantung, kemudian dia seperti ini. Jadi banyak metodenya ya, intinya kita merilis otot-otot yang kaku atau pendek tadi diulur ya. Kalau menggunakan electrical stimulasi tadi, otot utama abduksi apa? Ada. Deltoid. Terus apa lagi? Levator scapula. Apalagi supraspinatus, infraspinatus, ada latissimus dorsi, ada stratus anterior, itu yang utama, tapi bisa kita letakkan di deltoid ya. Deltoid itu fleksi elbow bisa diletakkan di biceps. Kalau ini berarti clamp paralysis, berarti diletakkan di grup otot Flexor digitorum. fleksi ya, flexor. Jadi dia kan posisinya dia nggak bisa menggenggam ya, nggak bisa menggenggam, maka kita latih untuk distimulasi pada otot-otot fleksornya ya. Oke, itu. Kemudian ada pemberian tapping ya, nanti kita akan belajar pakai tapping. Kemudian latihan-latihan yang lain adalah semuanya adalah fungsional. Jadi fungsional kalau anak-anak adalah aktivitas yang bermain, ya pasti semua bermain-main. Kalau orang dewasa kan mungkin bekerja sosialnya ya, aktivitas sosialnya. Tapi kalau anak-anak bermain ya harusnya dia bisa bermain dengan teman-temannya untuk partisipasi restrictionnya ya. Oke, ada pertanyaan? Belum, silakan langsung dipraktekkan untuk positioningnya, untuk malat klasifikasi atau shoulder Gilbertnya dipraktekkan. Saya kasih waktu 10 menit, nanti kita belajar tapi ya, silakan. Bersama-sama nggak apa-apa. Level yang hanya terstretch saja, prognosisnya dia 90% dia sembuh. Tapi kalau dia sampai ada post operasi ya, jadi operasi dia juga kemungkinan proses penyembuhannya juga akan lebih lama ya, karena cederanya sudah avulsi. Kalau avulsi itu berarti dia sampai menciderai spinal cord, jadi otomatis juga pemulihannya membutuhkan waktu yang berbeda pada saat dia cederanya lesinya hanya level neuropraxia ya. Oke, kita sekarang belajar pakai tapping. Siapa mau jadi cowok ya? Tangan. Bahu buka ya, siapa ya? Cowoknya cuma 3 ya. Ya, mungkin kamu bisa. Iya. Ya. Bisa juga kamu. Ayo. Dekat sekalian kali. Ayo, cuma bahu Yus, malu-malu. Yus, Yus. Gantian dulu aku aja. Ayo. gantian kemarin udah ganti loh. Jatah kan jatah. Masa kita? Ya aku masa. Ini Bu. Ayo yang bahu. Awas ready. Awas ready Bu. Ayo. Udah cepet dit. Gak apa-apa, cuma di tapping enak kok malah. Takut banget apa sih? Ya udah, kami yang cewek cowok. Shoulder. Iya, cuma sini. shoulder. Enggak usah buka baju. Diangkat gini, pakai tangan shoulder. buka. Bisa. Nah, di Cepetan. Yeay, kasih applause. mau tahu pendidikan gitu ya. Iya. Jadi harus berterima kasih. Terima kasih, Terima Mas. kasih, Mas. Ya, ada sama ya. Dibuka dong. Jadi kalau kena baju nggak maksimal. Masa tappingnya di atas baju. Bukan kita buka. Celananya nggak usah. Oke, gitu ya. Oke, kalau posisinya seperti ini, maka tappingnya ada tarikan. Ya, karena kita mau mobilisasi otot deltoid. Oh, iya. Maka posisinya kita